Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan Bapak Ibu, tugas 1 membuat modul pembelajaran. Modul ajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4, penyusun Tamril SPDI, tempat tugas SD Negeri 3 Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Metode pembelajaran: ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti kegiatan ini, siswa mampu yang pertama menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, menyebutkan paparan mengenai tanda-tanda usia baligh dalam ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan tanggung jawab. Judul materinya menyambut usia baligh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama perhatikan ada gambar itu bahwa manusia itu punya siklus kehidupan, yaitu mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan jadi orang tua. Dan yang terakhir lanjut usia atau jadi kakek nenek. Secara bahasa, baligh berarti sampai. Menurut istilah, baligh ialah kedewasaan bagi seorang muslim atau dewasa. Tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Ada gambar itu bercerita tentang seorang kakak yang mengajak adiknya untuk sholat. Tetapi adiknya berkata bahwa saya belum wajib sholat karena masih kecil. Nah, kan masih SD, kalau kakak mah sudah SMA. Kata kakaknya, batas dewasa seseorang itu ditentukan bukan dari tinggi sekolahnya, tetapi ada tanda-tandanya. Jadi kita nanti bareng-bareng kita simak penjelasan tanda-tanda usia baligh. Tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih ada 3. Yang pertama, mimpi basah. Ini bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, haid atau menstruasi. Terjadi pada perempuan saja. Ini biasanya terjadi kisaran umur antara kurang lebih 9 tahun. Yang ketiga, tanda-tanda baligh yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Jadi, kalau ada seorang anak yang sudah berumur 15 tahun, walaupun belum mimpi basah, belum haid, dia sudah termasuk baligh, sudah dewasa. Anak yang mimpi basah disebut sedang junub. Air yang keluar ketika mimpi basah dinamakan air mani atau sperma. Anak yang mengalami mimpi basah atau haid itu sedang berhadas besar. Agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi. Namanya mandi wajib. Tata cara mandi wajib. Jadi sebelum mandi kita harus tahu dulu bahwa
Fardunya mandi wajib itu ada 2. Yang pertama niat. Niat itu ada di dalam hati, tetapi untuk sempurnanya kita baca biar sempurna. Niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala, atau nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardholillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh seluruh badan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Artinya dengan air yang tidak kena najis, air yang bersih, yang suci. Dalam ilmu, dan airnya juga harus banyak. Dalam ilmu fikih dikenal dengan air yang banyak itu air yang 2 kula atau yang ukurannya volumenya 216 liter. Jadi kalau sebelum mandi kita perhatikan airnya dulu, airnya yang banyak, yang 216 liter lebih. Kalau airnya sedikit maka airnya harus dialirkan biar mandi wajibnya sah dan bisa. Kalau kita bikin bak mandi itu biasanya kalau ukuran 2 kola itu ukuran panjang 60, lebar 60 dan tingginya 60. Itu bisa buat mandi wajib. Untuk lebih itunya kalau bikin bak mandi itu dilebihin ukurannya. Jadi jangan ngepres 60 cm. Kita lanjut. Larangan bagi orang yang berhadas besar. Jadi orang yang punya hadas besar itu tidak boleh apa sih? Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga berdiam di masjid. Jadi yang haid khawatir darah haidnya itu netes. Yang keempat membaca Al-Quran, yang kelima menyentuh Al-Quran, yang keenam membawa Al-Quran. Tanda-tanda baligh dalam pandangan ilmu biologi. Biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan. Dalam hal ini karena kita sedang belajar tentang tanda-tanda baligh berarti berhubungan dengan manusia, bahwa menurut jenisnya manusia itu terbagi menjadi 2, ada laki-laki dan ada perempuan. Kita perhatikan gambar, ada gambar seorang anak laki-laki remaja ketika sudah baligh. Menurut ilmu biologi ada tanda-tandanya. Di antaranya tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Tumbuhnya jakun, suaranya terdengar lebih berat, pertumbuhan badan bertambah cepat besar, kekar dan berotot, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat. Tetapi bersikap cuek, tenang dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Lanjut, itu ada gambar seorang anak perempuan. Menurut ilmu biologi, ketika sudah baligh ada tanda-tandanya. Di antaranya perubahan fisik pada pinggul dan dada mulai membesar. Tumbuhnya bulu di beberapa bagian. Kulit perempuan lebih halus dibanding kulit laki-laki. Mengalami menstruasi atau haid. Bersikap mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Bila mengalami masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Pertumbuhan badan bertambah cepat, gemuk, menjadi lebih aktif, nafsu makan menjadi meningkat.
dan suaranya menjadi merdu. Jadi seorang perempuan yang sudah haid itu suaranya merdu, enggak cempreng lagi. Lanjut, kewajiban setelah usia baligh. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda baligh, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Jadi ketika baligh berarti kita sudah punya kewajiban, sudah punya dosa dan nanti mendapatkan pahala. Jadi kewajiban setelah baligh apa saja sih? Yang pertama itu sholat fardu. Ada gambar seorang anak sedang melaksanakan sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Dan sebaliknya, yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Kewajiban setelah usia balik yang kedua, ini yang pertama sholat, yang kedua kita lihat menutup aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Aurat laki-laki adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Aurat perempuan adalah seluruh badan selain wajah dan tangan. Lanjut. Yang ketiga yang ketiga kewajiban setelah balik itu mencari ilmu. Ada gambar seorang anak sedang belajar. Kewajiban mencari ilmu itu sejak seorang lahir sampai meninggal dunia. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar yang sungguh-sungguh. Dengan tekun belajar, terus berlatih dan mengamalkan ilmunya. Jangan lupa perbanyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang luas dan bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan yang lainnya. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan bisa dipahami, bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk Bapak Ibu peserta digitalisasi pembelajaran angkatan 3 tahun 2024. Mohon saran dan masukannya untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.